Anjay. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Wahai manusia-manusia kalem. Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film The Resident yang dirilis minggu kemarin, yakni 17 Februari 2011. Singkat cerita, film ini menceritakan seorang dokter yang telah berpindah ke apartemen barunya dengan harga yang murah, namun fasilitasnya lumayan bagus. Namun setiap malam ia selalu merasakan ada seseorang yang mengintipnya. Jadi penasaran dengan alur cerita selanjutnya? Mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film akan memperlihatkan seorang dokter yang sedang mengoperasi pasiennya yang sedang kritis. Ia adalah Dr. Juliet. Juliet adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit, namun hidupnya telah hancur dikarenakan baru-baru ini ia telah berpisah dengan suaminya. Sekarang Juliet harus hidup sendirian di salah satu hotel di sana. Karena Juliet ingin menemukan suasana baru dan melupakan kenangan dengan suaminya, ia pun berencana untuk pindah ke sebuah apartemen. Juliet mencari sewaan apartemen di sebuah koran, dan akhirnya Juliet pun menemukan apartemen yang sangat menggoda. Apartemen itu cukup luas dan murah, pemandangannya yang bisa dilihat dari sana pun cukup indah. Bukan itu saja, pemilik apartemen itu cukup ramah dan selalu siap membantu. Jelas saja tak perlu waktu lama untuk Juliet memikirkan hal itu. Si pemilik apartemen itu bernama Max. Esok harinya Juliet pun melakukan pindahan barang yang dibantu oleh si Max. Max, si pemilik apartemen itu, benar-benar baik dan ramah kepada Juliet. Dan ternyata Max mempunyai seorang kakek yang tinggal bersamanya di apartemen tersebut. Si kakek itu menanyakan kepada Juliet, apakah mempunyai seekor peliharaan? Juliet pun mengatakan tidak. Dan terlihat juga keanehan dari tatapan dari si kakek itu. Di malam harinya karena merasa kecapean, Juliet pun membersihkan dirinya dan segera untuk istirahat. Namun di tengah malam ia terbangun dikarenakan merasakan sesuatu yang masuk ke dalam kamarnya. Karena tidak menemukan apa-apa, ia pun segera untuk mengunci pintunya dan kembali tidur. Esok harinya di pagi hari setelah pulang jogging, Juliet mendapatkan hadiah di depan pintunya. Dan Juliet menganggap bahwa hadiah tersebut adalah pemberian dari Max. Dan lagi-lagi terlihat kakeknya Max mengintip dengan penuh keanehan. Sepulang kerja, Juliet berterima kasih kepada Max atas pemberiannya. Namun sayangnya, bukanlah Max yang memberikan hadiah itu, melainkan si kakeknya. Scene kemudian berpindah ke sebuah acara pesta, di mana ketika Juliet sedang mengobrol dengan temannya, tiba-tiba Max datang. Ternyata Max juga mendatangi pesta tersebut tanpa sepengetahuan dari Juliet. Dan akhirnya Juliet memutuskan untuk mengajak Max pulang bersama dengan jalan kaki. Di perjalanan pulang, mereka pun saling mengobrolkan kehidupannya, yang mana bahwa Juliet telah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan suaminya untuk sekarang ini. Dan begitu juga dengan Max. Max juga sudah tidak mempunyai orang tua. Max hanya tinggal bersama dengan kakeknya saja. Sesampainya di apartemen, Juliet berterima kasih kepada Max. Dan ketika ingin memberikan ciuman kepada Max, ternyata Max menolaknya. Padahal Juliet sudah yakin bahwa mereka berdua sudah mempunyai rasa yang sama. Apalagi dengan perhatian Max yang diberikan kepada Juliet selama ini. Dan kemudian Juliet pun segera untuk mandi, namun siapa sangka ketika Juliet mandi ada seseorang yang mengintip dari lubang-lubang kecil di apartemennya. Lagi-lagi Juliet merasakan keanehan seperti ada orang yang sedang menguntitnya, namun ya Juliet tidak menemukan apa-apa. Bahkan ketika Juliet tertidur seperti ada orang yang bersembunyi di bawah kasurnya. Juliet selalu ditelepon oleh mantan suaminya untuk mengajak bertemu, namun Juliet selalu menolak ajakan tersebut. Hingga tiba-tiba Max menelpon dan mengajak Juliet untuk makan malam dan Juliet pun menerima ajakan tersebut. Juliet merasakan kesenangan ketika makan malam dengan Max. Ia juga merasakan bahwa keluarganya telah kembali seperti dulu. Max pun juga mengatakan bahwa belum pernah merasakan hubungan dengan orang sedekat ini karena ia merasakan bahwa dirinya itu kurang bergaul. Waktu terus berjalan, akhirnya makan malam mereka telah berakhir. Max pun pulang ke kamarnya. Namun ternyata Juliet yang sudah merasa kepanasan membuka pintu kamarnya kembali yang seakan-akan mengajak Max untuk melakukan mantap-mantap. Dan akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Tapi sebelum itu kita akan diperlihatkan flashback yang mana ternyata dalam dibalik semua kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Juliet adalah pemilik apartemen itu sendiri, yakni Max.
Jadi Max sudah merencanakan ini semua. Max mulai suka kepada Juliet ketika bertemu di rumah sakit ketika mengantarkan kakeknya yang sedang sakit. Di saat itulah Max juga mengetahui bahwa Juliet sedang mencari apartemen. Max pun menghubungi Juliet bahwa apartemennya sedang disewakan. Max makin tergoda kepada Juliet. Kemanapun Juliet pergi, Max selalu mengikutinya. Bahkan ketika bertemu di pesta, sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan memang sudah direncanakan oleh Max. Dan juga sebenarnya ketika Juliet ingin mencium Max, Max hanya berpura-pura untuk menolaknya. Tiap hari ketika Juliet sedang di apartemennya, Max selalu mengintipnya. Bahkan Max juga masuk ke kamar Juliet di tengah malam. Oke, kita balik lagi ke Juliet dan Max yang sedang mantap-mantap. Jadi ketika mantap-mantap, tiba-tiba Juliet teringat dengan mantan suaminya, sehingga mereka pun tidak jadi melakukannya. Max pun pergi ke kamarnya dengan rasa sedih dan kesal, sehingga ia berusaha untuk menutup pintu akses masuk ke kamar Juliet dengan ditutup kayu, agar ia tidak bisa masuk lagi ke kamar Juliet. Dan sepertinya kakeknya mengetahui perbuatan dari Max selama ini, sehingga membuat kakeknya marah. Namun keesokan harinya, Max tidak bisa menahan nafsunya, sehingga ia membuka penutup kayu itu kembali. Dan Max pun pergi ke kamar Juliet di tengah malam seperti biasanya. Juliet lagi-lagi bangun di tengah malam karena merasakan keanehan lagi. Dan akhirnya ia menemukan tempat di pinggir dapur yang biasa Max gunakan untuk masuk ke kamar Juliet. Tapi ketika Juliet ingin masuk dan membuka ruangan itu, banyak kayu yang roboh. Max pun besoknya disuruh Juliet untuk memperbaiki ruangan itu. Namun terlihat dengan jelas bahwa Max makin hari makin terobsesi dengan Juliet. Max merasakan sensasi dengan menyentuh sesuatu yang telah digunakan oleh Juliet. Bahkan Max sampai masturbasi di bathtub yang biasa digunakan Juliet untuk mandi. Suatu hari datanglah di mana Juliet akan bertemu dengan Jack di apartemennya. Jack datang dengan membawa anjingnya, di mana ternyata anjing itu mengetahui keberadaan dari Max yang sedang mengintip. Tetapi mereka berdua menghiraukannya dan akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Max yang mengintip merasakan panas dingin keringat karena tidak tahan melihat Juliet seperti itu. Ketika Jack sudah pulang, terlihat bahwa Max memberikan obat bius ke dalam anggur yang diminum oleh Juliet, sehingga membuat Juliet tidur terlelap di malam harinya. Dan Max pun lagi-lagi memuaskan hasratnya untuk mencium Juliet. Juliet merasakan keanehan karena ia selalu tidur terlelap dan selalu telat untuk bekerja. Sehingga Juliet memutuskan untuk memasang CCTV di kamarnya agar ia bisa mengetahui kalau ada orang yang masuk ke kamarnya. Kemudian scene berpindah ke Max yang sudah kesal dengan kakeknya karena selalu dimarahin. Sehingga Max pun membunuh kakeknya dengan menyuntikkan obat bius ke tubuhnya. Setelah itu, Max lagi-lagi mengikuti Juliet ketika sedang bertemu dengan Jack di sebuah kafe. Karena Max cemburu, sepulangnya Jack dicelakai oleh Max dengan didorong di sebuah tangga hingga terjatuh. Sedangkan Juliet yang sudah di apartemennya mengecek rekaman CCTV-nya, namun terlihat tidak ada orang yang masuk selain dirinya. Dan akhirnya Juliet pun tidur. Max seperti biasa lagi-lagi mendatangi ke kamarnya Juliet dan akan memuaskan hasratnya. Namun tiba-tiba Juliet terbangun dan Max pun segera menyuntikkan obat bius itu kembali ke tubuh Juliet. Besoknya Juliet lagi-lagi bangun kesiangan. Ia pun segera bergegas untuk pergi bekerja. Namun tiba-tiba ia menemukan tutup suntik di lantai bekas Max tadi malam. Sehingga di rumah sakit Juliet meminta untuk menganalisa kandungan darahnya dan urin. Di sisi lain, Max masuk ke kamar Juliet untuk memuaskan sensasinya dengan barang-barang miliknya Juliet. Tanpa Max ketahui, ternyata Jack mendatangi apartemen Juliet. Jack awalnya curiga karena merasakan ada seseorang di dalam apartemen Juliet. Dan ketika Jack pergi ke dapur, siapa sangka Jack menemukan ruangan rahasia yang dimana itu adalah tempat yang biasa Max masuk. Namun tiba-tiba dari belakang Max menyerang Jack. Sedangkan Juliet yang sudah mengetahui pemeriksaan tadi hasilnya mengandung banyak obat bius di dalam darah dan urinnya. Sontak Juliet pun langsung pergi menemui Jack yang ada di apartemennya karena Juliet merasa Jack dalam masalah. Namun sayangnya Juliet telat, sesampainya di apartemennya sudah tidak ada orang sama sekali.
Namun Juliet mengetahui bahwa dalam rumahnya telah ada orang yang masuk. Kemudian ia melihat rekaman CCTV-nya. Dan betapa kagetnya setelah mengetahui Meg masuk ke dalam kamarnya di malam hari. Dan yang bikin kaget lagi, ternyata Meg telah memperkosanya di setiap malamnya. Jadi ternyata Meg setiap hari memberikan obat bius cairan ke dalam anggur yang diminum oleh Juliet. Sehingga Juliet merasakan terlelap di malam harinya. Dari situlah Meg selalu memuaskan hasratnya dengan memperkosa Juliet ketika ia tertidur. Itu sebabnya Juliet selalu bangun siang dan terlambat kerja. Tak lama kemudian Meg datang menemui Juliet di apartemennya. Juliet masih berpura-pura tidak mengetahui semua ini dengan menahan tangisan. Namun ketika Juliet ingin menelpon Jack, tiba-tiba Meg kesal dan merebut HP-nya. Dan akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Kemudian Jack pun kabur dan mengunci semua pintu apartemennya dari depan. Dan ketika Juliet ingin menelpon polisi, tiba-tiba Max datang dari belakang dan mencekik Juliet di atas kasur. Namun Juliet berhasil kabur dengan menggoda Max dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Tapi sayangnya Max berhasil masuk dengan jalan pintas yang biasa ia lakukan. Tetapi Max pun makin tidak berdaya karena sudah dilukai oleh Juliet. Mereka pun kejar-kejaran di dalam lorong-lorong apartemen itu. Dan akhirnya Juliet menemukan Jack, namun sayangnya Jack sudah dalam keadaan berlumuran darah dan tewas. Juliet masih berusaha untuk kabur dari kejaran Max dengan membawa alat penancap kaku. Dan tak lama kemudian, Juliet pun terpojokan dan kebingungan. Namun ia memutuskan untuk melawan Max dengan alat itu. Dan akhirnya dengan kondisi Max yang seperti itu, Juliet bisa membunuhnya dengan menancapkan paku di seluruh tubuhnya. Max pun akhirnya mati dengan paku yang menancap di tubuhnya. Dan film pun tamat. My time you better pay up in the next star. Throw a rollie with a iced out turnstile. I see where the time's out. Get my burst out. Fucking time's out. Oke guys, pembahasan sedikit dari film ini. Jadi mungkin kalian di awal-awal akan berpikir bahwa si kakeklah yang selalu mengintip Juliet. Dikarenakan ya si kakek terlihat sangat mencurigakan. Namun ya siapa sangka ternyata itu adalah perbuatan Max. Kalau dari awal bisa dikatakan Max adalah sebagai orang yang baik dan ramah kepada Juliet. Tapi balik lagi, semua itu hanyalah modus dari Max untuk mendapatkan Juliet. Oke guys, pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Jangan suka menjadi penguntit seseorang. Lebih baik kita jujur apa adanya, daripada kita harus menyiksa diri sendiri. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan film ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Your shit, I'm about to rage. Get my burst out like I'm in the game.